Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance disusun oleh Jamal Permadi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 5, Kabupaten Lumajang. Identifikasi isu yang ada di instansi. Yang pertama, turunnya angka kunjungan pasien ke puskesmas. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksin COVID-19, terutama pada kelompok rentan. 3. Kurangnya kedisiplinan ibu hamil untuk memeriksakan diri ANC terpadu pada trimester pertama. 4. Kurangnya kesadaran pasien ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat. 6. Kurangnya kepatuhan petugas dalam memisahkan sampah medis dan non-medis. Identifikasi isu yang pertama yaitu turunnya angka kunjungan pasien ke puskesmas. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas sehingga pandemi tidak kunjung usai. Analisis para pihak yang terdampak. 1. Tingginya angka kematian akibat COVID-19. 2. Penurunan pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Analisis yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksin COVID-19, terutama pada kelompok rentan. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, rendahnya capaian vaksin COVID-19 yang menyebabkan tidak terwujudnya herd immunity. Analisis para pihak yang terdampak. 1. Gejala yang ditimbulkan pada pasien yang terkonfirm COVID-19 tanpa vaksinasi lebih banyak daripada pasien yang sudah vaksinasi. 2. Capaian vaksinasi yang tidak segera terpenuhi sehingga para nakes dituntut untuk melakukan sosialisasi tentang vaksin COVID-19. Analisis isu yang ketiga yaitu kurangnya kedisiplinan ibu hamil untuk memeriksakan diri ANC terpadu pada trimester pertama. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan. Yang pertama, kurangnya deteksi dini terhadap masalah yang terjadi pada ibu hamil. 2. Capaian K1 yang tidak memenuhi target. Analisis para pihak yang terdampak, ketidakpahaman ibu hamil terhadap masalah yang terjadi pada kehamilannya. Analisis yang keempat, kurangnya kesadaran pasien ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan. Yang pertama, ibu hamil tidak memahami cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 2. Semakin buruknya kondisi gigi dan mulut ibu hamil. Yang ketiga, kelainan pada rongga mulut ibu hamil dapat menyebabkan ketidaknyamanan kondisi ibu hamil sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Analisis para pihak yang terdampak dapat menyebabkan risiko berat bayi lahir rendah atau BBLR dan kelahiran prematur. Analisis yang kelima yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, indikator keluarga sehat yang tidak kunjung tercapai. Analisis para pihak yang terdampak, tingginya morbiditas masyarakat yang terkena penyakit, diare, TBC, dan lain-lain. Analisis yang keenam yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam memisahkan sampah non-medis dan medis. Analisis dampak jika isu tersebut dibiarkan, terkendalanya pengolahan sampah medis dan non-medis. Analisis para pihak yang terdampak, risiko infeksi nosokomial untuk petugas pengolah limbah. Beberapa list isu yang ada di instansi ditapiskan menggunakan teknik USG. Untuk masalah yang terpilih yaitu kurangnya kesadaran pasien ibu hamil tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Analisis Fishbone. Untuk material, kurangnya media poster dan leaflet sehingga informasi tidak tersampaikan pada ibu hamil. Untuk men, kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Untuk metode, kurangnya komunikasi dan kerjasama tenaga kesehatan dan kader. Gagasan kreatif yaitu membuat poster atau leaflet
dan disebarluaskan ke ibu-ibu hamil. Yang kedua, memberikan edukasi dan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Yang ketiga, petugas kesehatan lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dengan kader desa sehingga kerjasama dengan kader berjalan dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.